Seorang wanita bernama Christina berusia 40 tahun yang aslinya dari negara Filipina, namun kemudian bertugas sebagai biarawati di rumah ibadah Basilik San Niro yang berada di kota Genova atau Genoa di negara Italia. Dia terkenal cukup humble dan sangat disukai banyak kalangan, sering membantu jemaatnya, memberi pertolongan bagi kaum disabilitas, serta tidak segan dalam mengeluarkan uang banyak untuk penderita kelaparan. Bukan hanya di Italia atau Filipina, namun hampir ke seluruh pelosok negeri di dunia. Pada masa pandemi 2020, nampaknya kebosanan banyak menimpa manusia di belahan bumi manapun dengan profesi apapun. Tidak terkecuali Christina yang selama ini memanfaatkan sosial medianya untuk sarana membagi ilmu serta menyebarkan hal positif agar bisa jadi motivasi antar umat beragama dan juga manusia. Tapi manusia tetaplah manusia, sumbernya dosa. Dia iseng ngelihat-lihat profil pria yang menarik perhatiannya, terkhusus yang punya mutual friend di akun sosmednya. Berada jauh dari negara kelahirannya ngebuat Christina itu pingin bisa punya teman di Italia sebanyak mungkin, kalau bisa yang asli Filipina. Sampai kebetulan ada seorang pria yang kemudian mengirimi pesan pribadi di Facebooknya bernama Adrian Pajares, usia 28 tahun, yang ternyata baru 2 tahunan di Genova. Hal ini disambut dengan baik sampai si Adrian pun curhat bahwa dia datang ke Italia di awal tahun 2019. Sempat menganggur 4 bulanan, lalu bekerja pada perusahaan taksi sebagai tenaga kebersihan. Baru kerja 8 bulan sudah terjadi pandemi, hingga dirumahkan dan perutnya terisi hanya dari bantuan teman-temannya yang kasihan. Utangnya sudah menumpuk dan ia pinginnya balik ke Filipina. Namun saat itu masih terhambat larangan terbang internasional akibat lockdown. Dengan jiwa penolong dan mudah rapuh kalau ngelihat yang ngeluh akibat kelaparan, makanya saat kondisi mulai membaik pada bulan Juni 2021, akhirnya pria tersebut diajak ketemu. Awalnya, Adrian datang beribadah ke tempat perempuan itu bertugas, dan mereka banyak ngobrol mengenai segala permasalahan hidup, bahkan sampai nostalgia segala tentang pengalaman perjalanan masing-masing dari Filipina. Kok bisa sampai ke Italia? Hubungan ini mulai menjadi pembicaraan suster lainnya. Karena sekarang Christina lebih banyak habisin waktu sama Adrian dimanapun. Dia melewatkan pekan doa dan juga bolos kunjungan jemaat dengan berbagai alasan. Ini tuh nggak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan beberapa kali ngajakin lelaki yang lebih muda 12 tahun darinya itu datang ke rumah kontrakannya. Ia menyewa rumah 2 lantai bersama 3 biarawati lainnya yang seharusnya nggak diperbolehkan membawa tamu pria ke sana, walaupun cuma sebentar. Namun dia selalu beralasan atas dasar kemanusiaan, makanya ngajak Adrian mampir terus bahkan sampai lewat tengah malam. Nggak ada yang curiga apa-apa karena sudah mengenal reputasi si biarawati, dan ini terjadi selama beberapa bulan. Setelahnya, pada Selasa dini hari, saat itu tanggal 24 Agustus 2021, ternyata ada warga dekat rumahnya melihat bayangan hitam di atas genteng rumah sewa biarawati tersebut. Ia mengira mungkin ada maling atau binatang, atau bahkan mungkin ada setan di atas sana yang berniat mengganggu pemilik rumah. Beberapa pemuda katanya mencoba manjat dari pohon di sebelahnya karena mikir kok semakin diteliti seperti bayangan 2 orang yang sedang begituan. Makanya 6 orang pria tadi coba mendekati secara diam-diam agar 2 sosok tadi enggak kabur dan mudah untuk ditangkap. Sampai ketika mereka naik ke genteng di bagian tengah dan yang agak rata, semua pada nyalain senter handphone. Mereka terlihat cukup kaget serta di luar dugaan. Nampaklah sosok suster Christina dan Adrian sedang saling bercocok tanam tanpa busana dan keringetan dalam kondisi acak-acakan, namun tubuhnya saling menyatu. Saat itu justru 6 pemuda tersebut yang malu dan enggak enakan karena selama ini kan menghormati biarawati itu. Mereka langsung lari ke ujung atap lalu turun dari pohon sambil kebingungan mau ngapain selanjutnya.
Namun besokannya berani ngomong sama orang tua masing-masing, yang kemudian lanjut pada ketua lingkungan, polisi, dan para petinggi di rumah ibadah tempat Christina bertugas. Tentu saja hal ini sangat merusak nama baik semua instansi keagamaan yang dianut oleh si suster. Sebelum dikeluarkan, dia sudah mengundurkan diri dulu karena malu. Sempat mengaku emang tertarik pada Adrian dan mulai tergila-gila kenapa dilakukannya di atas genteng. Dia mikir karena kalau di dalam rumah takut ketahuan sama 3 temannya. Jenis sanksi selanjutnya yang diberikan pada wanita itu, awalnya polisi hampir ngasih pelajaran pada mereka karena dianggap berbuat hal tercela. Malah selanjutnya si suster Christina dipindahkan ke Paris untuk menjalani hukuman dan enggak diketahui kabarnya setelah itu. Sementara Adrian dideportasi ke Filipina karena permasalahan dokumen dan izin tinggalnya. Namun menurut sejumlah teman, dikatakan udah banyak loh uang yang dikeluarkan oleh Christina selama beberapa bulan kenal dengan Adrian. Semua buat Adrian. Alasannya sih untuk makan, tapi beberapa kali cowok itu malah terlihat mabuk-mabukan bersama wanita lain dalam sebuah bar. Bagaimana menurut kamu tentang kisah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys.